para pemain yang harganya lumayan mahal tapi flop banyak, yang murah berprestasi juga ada gitu ya. Kalau nggak juara berarti Portugal dilicikin wasit udah itu. Feeling saya Austria ini bagus gara-gara pelatihnya alumni MU. Kalau saya sih kayaknya Jerman nggak mungkin. Nggak mungkin clean sheet. Karena ada pemain paling jago. Siapa tuh? Rasmus Højlund. Big match gak sih ini, Scott? Bisa dibilang big match, mungkin ini pertarungan yang tidak diinginkan oleh kedua tim gitu ya di 16 besar ya. Selamat datang di Scott Pick Pandit XGPL. Jadi ini adalah konten Scott Pick yang nantinya akan merekomendasikan 3 pemain di setiap timnya yang berlaga di Piala Eropa 2024, Scott. Betul. Jadi ini sudah memasuki babak 16 besar. Sebelumnya juga kita udah kasih setiap match day-nya. Betul. Juga kita udah kasih rekomendasi dan juga tips dan juga ada reviewnya juga. Dan itu akan terus kita lakukan sampai final nanti skor gitu. Iya. Dan ya menariknya ini udah masuk 16 besar. 16 besar. Dan di babak grup kemarin sebenarnya banyak yang menarik sebenarnya. Banyak yang menarik, banyak kejutan, banyak yang nyebelin juga gitu. Banyak hasil gak terduga gitu lah ya. Tidak terduga. Para pemain yang harganya lumayan mahal tapi flop banyak. Yang murah berprestasi juga ada gitu ya. Si pemain-pemain yang lumayan namanya terkenal gitu kan. Yang biasa kita pilih di EPL. Nah itu. Itu yang utama. Terutama si coming home itu ya. Itu udah. Capek itu. Scott, by the way, dukung siapa nih Scott? Jelas atau the God, the real God, Portugal. Juara dong itu udah pasti. Udah yakin juara Scott? Juara dong. Portugal pasti, ya. Iya. Udah pasti juara itu. Gak mungkin nggak kalau nggak juara berarti Portugal dilicikin wasit udah itu. Kemarin lalu. Kalau Scott Ubay siapa nih? Sebenarnya saya nggak dukung siapa-siapa Scott. Cuman kemarin lihat nonton beberapa match di fase grup gitu ya. Saya lumayan tertarik ke Slovenia. Bukan. Oh bukan. Ke tim yang emang gak ditunggulkan sih. Rumania. Sama satu lagi Austria, Scott. Austria emang oke sih ya mainnya ya. Feeling saya Austria ini bagus gara-gara pelatihnya alumni MU. Iya. Jadi banyak pengalaman tuh di MU kan, banyak tekanan dan sebagainya. Di Austria emang gitu kan. Jadi mainnya jadi bagus Austria. Iya, Australia gitu. mengejutkan di grup neraka, mereka juara grup ya. Kalau nggak salah ya juara grup kalau nggak salah. Ya, Jadi dia kan sama Belanda, sama Prancis juga kan, dan ternyata Austria yang juara grup kan. Nah itu, memang alumni MU ini emang kalau udah pindah ke negara emang itu ya. Sabitzer yang golin juga tuh. Sabitzer kan. Emang alumnus ini keren. Iya. Oke, mungkin langsung aja Scott ya. Boleh. Di babak 16 besar pasti ada 8 match. Nanti kita akan berikan rekomendasi 3 pemain di setiap timnya. Langsung aja dari match pertama itu ada Swiss lawan Italia nih. Wah, ini seru nih. Nah, mungkin dari ini ya. Scott dari Swissnya, saya nanti dari Italianya. Boleh. Kalau dari Swiss nih, gimana Scott? Nah ini Swiss menarik juga nih dia selama perhelatan Piala Eropa ini belum pernah kalah juga kan. Dia menahan imbang Jerman dan menang lawan Hungaria gitu. Jadi dia posisinya sebenarnya meskipun Italia namanya lebih besar tapi Swiss tidak bisa diremehkan juga gitu. Permainan kolektivitasnya cukup bagus-bagus gitu. Terutama ya tim-tim yang biasa dalam turnamen, pemain-pemain turnamen gitu kayak Granit Xhaka kan biasanya mereka tuh main bagus gitu ya ketika Shaqiri itu kan cuman hadiah ketika turnamen-turnamen besar aja gitu ya. Menarik. Ya mungkin 3 rekomendasi untuk Swiss Talent itu mungkin ada Ndoye itu yang main di agak sedikit flank kiri meskipun di formasinya dia ada di attacking midfielder tapi dia agak melebar ke kiri gitu. Dia tusukannya bagus, shootingnya juga bagus dan kemarin lawan Jerman cetak gol gitu. Terus mungkin Granit Xhaka juga nggak bisa dihilangkan. Ya? Harganya murah Granit Xhaka ini, cuman dia mainnya box to box nih di Austria di Swiss itu gitu. Dia kadang ada di kotak penalti lawan, kotak penalti sendiri gitu. Jadi potensi mencetak golnya ada juga. Satu lagi mungkin Embolo strikernya nih. Dia ada potensi untuk assist karena strikernya dia bisa membuka ruang menjadi tembok gitu dan ngasih assist ke wing-wing mereka gitu.
Oke. Mungkin itu 3 Granit Xhaka, Ndoye dan juga Embolo. Dari Swiss sih. Kalau dari Italia sebenarnya saya mau ambil satu defender sih. Sebenarnya ada pilihan antara kemana sih yang paling mencuat ke permukaan kan si Calafiori ya. Cuman saya lebih percaya Bastoni sih. Bastoni. Jadi karena di Italia ini emang kan dari dulu terkenal dengan pertahanannya ya, dan Bastoni juga kemarin sempat cetak gol kalau nggak salah. Jadi ya untuk di posisi back kita mau coba pilih Bastoni. Sebenarnya kalau nggak mau Bastoni bisa ke Donnarumma sih. Cuman Donnarumma nggak ada peluang buat cetak attacking point. Terus setelah Bastoni mungkin ke arah midfieldernya Barella sama Chiesa sih. Barella sama Chiesa gitu. Karena meskipun Chiesa belum kelihatan ya selama perhelatan Piala Eropa ini. Belum. Nah mungkin alternatifnya kalau nggak percaya Chiesa, Jorginho. Nah, siapa tahu dapat penalti ya kan. Betul. Biasa di klub mungkin ya. Nah, biasa di klub. Sebenarnya di Arsenal juga jarang. Oh enggak di Chelsea ya. Di Arsenal aduh. Di Chelsea. Udah berapa musim yang lalu di Chelsea. Tapi menang di Chelsea. Oke. Untuk next match-nya nih ada Jerman ketemu Denmark. Nih, kalau dari Jerman gimana? Jerman kayaknya ini banyak orang sudah tahu ya siapa aja yang harus dipilih. Mungkin 2 pemain muda, calon pemain terbaik muda dan pemain terbaik Piala Eropa musim ini adalah Musiala dan juga Wirtz gitu. Oke. Florian Wirtz dan Jamal Musiala ini 2 pemain bagus banget gitu di lini depan. Dan satu lagi mungkin saya memprediksi kalau ini Jerman akan clean sheet, jadi agak lebih bagus ketika mengambil satu clean sheet ya lawan Denmark. Kemungkinan besar akan clean sheet karena Jerman akan terus mendominasi gitu. Mungkin bisa diambil Joshua Kimmich atau Rudiger ketika ada set piece di depan, dia akan bisa mengakumulasinya menjadi gol gitu. Rudiger kalau dari Kimmich bisa mungkin assist gitu. Oke. Yang 2 depannya Musiala, Wirtz dan juga Kimmich. Musiala, Wirtz sama Kimmich ya. Nah, kalau saya sih kayaknya Jerman gak mungkin. Gak mungkin clean sheet. Karena ada pemain paling jago. Siapa tuh? Rasmus Højlund. Jago mana sama Kai Havertz? Højlund. Kalau misalkan saya pilih 3 pemain dari Denmark, Højlund. Kalau bisa 3 ya. Kalau bisa 3, wah ini. Triple captain. Mungkin ini Scott Ubay ini udah masuk top taja sarkastik momen gitu ya. Triple captain Højlund aja lah. Cuman ya kalau harus beda pemain, selain Højlund mungkin saya agak tertarik sama back kanan apa back kiri kalau nggak salah nomor 5 Maihli. Apa ya bacanya gimana ya? Maihli atau Maihli ya. Nah itu menarik soalnya si Denmark juga kan mainnya 3 back, 3-5-2 atau 3-4-3 gitu. Nah Maihli ini aktif banget menyerang, jadi kalau untungnya dapat clean sheet juga dapat assist juga kan lumayan juga si Maihli. Nah jadi pilihannya Højlund karena nggak bisa 3 kali, Højlund, Maihli sama satu lagi antara Eriksen sama Højbjerg, tapi yang lebih ke depan Eriksen, jadi Eriksen aja sih. Lebih peran Eriksen itu kalau di timnas itu lebih ke depan sih. Apalagi ada Højlund kan kayak main di MU juga dua-duanya nih. Nah, itu. Ada link link up-nya lah masuk gitu. Ada. Jadi kayaknya Højlund Eriksen harus lah. Satu lagi Maihli. Boleh. Pengennya sih Højlund 3 kali Scott, cuman nggak bisa ya udah. Oke. Bisa. Next nih ada Inggris Slovakia. Wah, ini kayaknya easy game kan nih? Wah, nggak tahu juga sih. Kalau dilihat dari performa selama fase grup gitu, England ini agak kurang memuaskan bagi para fans dan juga semua pengamat sepak bola gitu, karena tidak adanya Calvin Phillips ini sangat berpengaruh bagi timnas ya. Jadi agak sulit untuk Inggris berkembang dalam permainan gitu. Cuman kalau disuruh memilih, mungkin mau nggak mau harus memilih dari sisi penyerangan gitu. Mungkin ada Harry Kane, ada Phil Foden dan juga Bellingham. Kenapa 3 ini gitu? Foden dan Bellingham ini punya magis ketika bermain di klub itu cukup bagus gitu. Apalagi Foden ini
salah satu pemain yang dalam tanda kutip pengen bawa sendiri gitu ketika ini tuh. Okay. Jadi dia potensi untuk mencetak poinnya lebih besar. Kalau Harry Kane sendiri gitu ya kita tahu kadang-kadang dia tuh ada aja momen ketika tidak terduga dia bisa mencetak gol gitu. Nah ini mungkin yang bisa menjadi poin penting ketika pemilihan pemain Inggris. Kalau di lini tengah agak sulit sih untuk Declan Rice dan juga Arnold. Saka nggak Scott? Saka. Sebenarnya pengen masukin Saka, cuman Saka nggak bisa dipilih 3-3 gitu. Okay. Pengen Saka nggak bisa. Saka juga masuk sih sebenarnya rekomendasi karena dia sering melakukan cut inside dan dia sudah mengemas 1 assist kan di perhelatan Piala Eropa kali ini gitu. Oke, kalau Slovakia susah sih. Setelah nggak adanya Hamsik ya. Hamsik siapa ya sekarang ya? Kalau kemarin sih yang cukup saya nonton sekali kayaknya Slovakia. Kayaknya yang cukup menarik tuh sayap kanannya namanya Srans di sini namanya. Srans. Oh ya itu bagus. Srans. Nah, jadi yang saya cukup yakin Srans, cuma 2 laginya mungkin lebih ke arah midfielder ya. Kita nyari aman aja jadi nggak ngambil back karena mungkin easy game buat Inggris kayaknya sih. Jadi ya kita cari peluang dari aspek penyerangan selain Srans. Saya juga bisa merekomendasikan si Lobotka sama Kučka ya. Lobotka sama Kučka. Kučka juga itu bermain cukup bagus sih itu. Kučka juga tuh selama fase grup itu. Ya agak susah sih berhadap gak bisa berharap banyak juga sama Slovakia ya karena lawannya Inggris nih. Ya. Inggris nih jadi ya oke lah kita coba peruntungan dulu. Iya. Menarik sih. Nextnya ada Spanyol Georgia. Ini dia. Ini cukup tricky nih. Tricky juga nih karena Georgia ini punya serangan balik yang bagus dan Spanyol ini punya pertahanan yang cukup kuat gitu. Ini akan menjadi pertandingan menarik sih. Portugal kalah sama Georgia. Ya, karena serangan balik Georgia itu cukup cepat gitu. Apalagi ada Kvaratskhelia itu kan. Ya. Cuman kalau dari Spanyol saya tetap akan memasukkan 1 di lini belakang karena compact defense dari Spanyol itu bagus dan punya intercept yang cukup menarik gitu di fase grup pemain. Mungkin yang pertama yang terlupakan adalah Cucurella gitu. Cucurella. 3 match bermain cukup bagus gitu. Defense attackingnya cukup bagus juga dan 1 lagi di tandemnya di sisi kiri Nico William gitu. Nico William bagus juga. Mungkin 1 lagi di tengah adalah Morata dari sisi striker. Morata ya. Mungkin banyak orang yang meragukan Morata tapi Morata itu clinical striker banget. Mau 10 peluang gagal tapi dia tetap ada aja 1 gol atau assist gitu. Karena yang terpenting di fantasi itu adalah gol dan juga assist. Betul. Mau peluang 10 apalagi di sini kan shoot on goal dan off target terhitung poin juga ya. Oke. Emang Spanyol sih saya juga lumayan tertarik kan sama permainannya. Ya. Apalagi ada yang muda Lamine Yamal gitu kan. Lamine Yamal. Saya suka kalau ada pemain muda gitu. Kalau lawannya Georgia udah pasti si nomor 7 ya. Nomor 7 ya. Kvaratskhelia. Kemarin dapat baju dari idolanya itu. Nah, 2 lagi seperti biasa kayaknya bakal ngambil serangan lagi karena lawannya Spanyol, lawannya kuat. Untuk mengurangi risiko jadi ambilnya penyerang gitu. Tandemnya si Kvarat yaitu si Mikautadze itu juga udah ngemas berapa gol? 1 atau 2? 2 gol. 2 gol ya. 2 gol ya. Sama 1 lagi itu salah satu top skor juga 2 gol tuh. Iya emang. On goal dan dianulirnya 3 gol Lukaku ya. Karena jarang banget yang lebih dari 3 gol kalau nggak salah. Siapa yang baru 3 gol tuh kalau nggak salah? Pokoknya kayaknya baru 1 match yang dapat 3 gol tuh kalau nggak salah. Ya maksudnya 1 tim dapat 3 gol tuh kayaknya baru 1 match gitu. Jadi ya mungkin Jerman aja yang menang 5-1 gitu ya. Oh iya ada 5-1 Jerman ya. Jerman lawan Scotland itu kan di pertandingan pertama. Sisanya ya agak ini juga sih. Iya nih nggak tahu nih Euro nih apa kelelahan apa gimana gitu. Iya bisa jadi sih. Ada Kvaratskhelia, Mikautadze sama 1 lagi agak random mungkin ambil dari nomor 10-nya yaitu Čakvetadze ya. Yang dapat penalti pas lawan Czech Republic itu dia tuh. Gitu. Si Georgia juga mainnya 3 back jadi ya kayaknya sih emang kebanyakan juga di Euro ini banyak main lebih mengutamakan bertahan juga kecuali ya lawan Spanyol. Iya. Kecuali tim-tim yang materi pemainnya bagus gitu dia berani nyerang gitu. Next, Prancis lawan Belgia. Wah, ini dia big match. Big match gak sih ini Scott? Bisa dibilang big match. Mungkin ini pertarungan yang tidak diinginkan oleh kedua tim gitu ya di 16 besar ya. Karena ya dua-duanya mengincar lawan yang muda di 8 besar ternyata ya.
ini Prancis juga salah satu tim yang mengejutkan di Piala Eropa kali ini gitu. Karena banyak yang berekspektasi bahwa Prancis akan menang mudah dan menjadi juara grup. Oke. Dan bahkan mungkin bisa mendominasi mencetak banyak gol, tapi kenyataannya setelah Mbappe cedera tidak ada yang bisa mencetak gol gitu. Udah pakai topeng ya. Iya. Ini tidak adanya Mbappe ini sangat berpengaruh gitu bagi Prancis. Jadi kemarin nyetak juga lewat penalti. Penalti juga gitu. Dan dia agak kurang fokus ketika main, bentar-bentar pegang topengnya gitu. Oh iya benar. Ketika main tuh pegang lagi jatuh dan kesikut gitu. Jadi takut aja. Biasanya main terobos kan Mbappe itu. Ganggu juga nih ini. Ganggu juga apalagi Belgium punya back-back yang cukup besar gitu ya. Oke, berarti kalau di Prancis selain Mbappe pilih nggak Scott? Mbappe udah pasti ya gitu ya. Kalau dia jadi starter pasti harus pilih Mbappe gitu yang utama. Mungkin yang kedua itu yang menjadi agak sedikit ini tuh Dembele. Karena Dembele itu secara statistik gitu ya. Dia tuh sering melakukan cut inside dan melakukan crossing. Meskipun belum ada yang bisa menyambutnya gitu di lini tengah. Dan satu lagi kapten Griezmann ini pemain yang paling banyak chance created-nya di fase grup kemarin gitu. Cuman mungkin sialnya dalam tanda kutip sial dia belum bisa mencetak gol atau asis aja gitu. Banyak sekali peluang yang expected golnya tuh hampir 1 atau bahkan lebih dari 1. Cuman dia gagal, udah 1-on-1 gagal. Aduh, Griezmann ya. Iya, udah gawang kosong gak masuk gitu. Cuman nunggu waktu aja nih untuk Griezmann nih mencetak gol. Griezmann, Dembele dan juga Mbappe sih. Oke. Nah, kalau dari Belgia saya selain Lukaku siapa? Aduh. udah 5 gol loh Lukaku tuh kalau dihitungnya kalau nggak ada offset gitu. Udah 5 gol. Kalau misalkan di fantasi ini ada poin buat gol yang kena VAR gitu ya. Kena VAR. Oh, Lukaku udah pasti dipilih sih. Iya. Cuman kalau saya Lukaku nggak dipilih. Nggak dipilih. Wah, ya. Siapa tuh berarti? Pertama saya mau pilih kipernya. Castells. Karena saya nggak pede sama backnya. Jadi kayaknya Castells ini bakal dapat shots banyak nih. Jadi peluang dapat save-nya jadi cukup tinggi. Bagus gitu. juga. Kalau Prancis tumpul kan dapat clean sheet ya. Nah, itu. 90 menit kan yang penting. Kemarin lawan Ukraina juga terakhir Castells ini dapat 5 save kalau nggak salah. 5 save. Jadi emang back-nya Belgia sih aneh sih sebenarnya. Ada Bapak-bapak lansia, Vertonghen kan. Witsel ada jadi back tengah. Bukan, itu pemain Leicester namanya Paes. Sorry. Dari atas dari jauh kelihatannya kayak David Luiz. Ada Witsel ternyata Paes ya. Paes bukan kiper timnas ya. Iya, bukan. Paesnya pakai F ini. Paes ya. Mainnya bukan di MLS bukan mainnya di Leicester kalau Leicester. Terus selain Castells, nah saya mau pilih 2 sayapnya Belgia. Leandro Trossard sama Jeremy Doku. Wah, ini agak sedikit subjektif enggak Scott, karena emang dua pemain ini itu ada di papan atas Liga Inggris. Trossard sama Doku. Jadi jatuhnya City sama Arsenal. Jadi kemarin juga kalau dari 3 match di grup stage sih emang Belgia ini otaknya emang KDB. Cuman arah serangannya emang lebih banyak dari sayap gitu. Trossard dan Doku tuh satu posisi kan. Tapi kalau di timnas gimana tuh? Trossard kalau di timnas tuh Trossard di kanan, Doku di kiri. Gitu. Jadi ya oke lah, ambil dua-duanya Trossard sama Doku. Ya KDB juga bisa diambil sih. Cuman saya lebih pilih Trossard sama Dokunya. Kalau budget cukup, KDB juga ya. KDB juga seperti di EPL gitu. Opsional. Oke, next apa nih? Portugal Slovenia ini. Portugal Slovenia ya. Ini match terakhir ya? Bukan, match ke-6 baru ke-6 ya. Oke. Mungkin dari Portugal kita udah memasukkan pasti 1 slot gitu buat untuk Ronaldo. 2 lagi mungkin yang agak mengejutkan itu adalah dari tidak adanya Leao. Menurut saya Leao itu di fase grup agak kurang bagus. Bahkan dia ada poin-poin minus ketika diving dapat kartu kuning gitu. Dia udah 2 kali dapat kartu kuning juga gitu. Betul. Dari Leao mungkin di kanan Bernardo Silva. Nah, ini satu laginya tergantung budget gitu antara Bruno Fernandes, kalau enggak di lini belakang ada Joao Cancelo. Cancelo ini sering ikut menyerang, jadi potensi untuk mencetak gol dan asisnya cukup besar gitu. Di Cancelo antara Cancelo dan Bruno, di kanannya ada siapa? Bruno Silva dari City. Betul. Tengahnya Ronaldo, itu 3 aja sih. Berarti Ronaldo, Cancelo, Silva. Oke.
Kalau Slovenia ini juga agak sulit sih. Cuman Sesko ya yang bagus kalau nggak salah ada ya. Sesko pemain Leipzig ya. Ya. Kabarnya mau ke Arsenal tapi nggak jadi, perpanjang kontrak. Aduh, senal kali ya. Cuman kalau di Slovenia cukup Salfok sama backnya namanya ada Bijol nih nomor 6. Bijol itu cetak gol 1 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya cetak 1 gol kalau nggak salah. Kalau di match pertama, match kedua gitu. Match kedua lawan Serbia kalau nggak salah. Itu juga menarik nih si Bijol nih. Selain duel udaranya bagus, juga buat target-target set piece ya. Secara defensif juga bagus si Bijol ini. Jadi mainnya juga lebih cukup ofensif si Slovenia dengan 4-4-2. Jadi ya kayaknya untuk lawannya Portugal ya, di situ risikonya sih. Portugal, dan mungkin Bijol bakal one on one langsung sama Portugal sama si Ronaldo nih kayaknya. Itu kesulitannya sih. Nah, jadi selain Sesko, Bijol sama satu lagi mungkin nomor 9-nya Sporar. Jadi ya sekadar udah ngambil satu defender ya. Jadi dua laginya lebih ke attacking gitu. Ada Sesko sama Sporar. Oke. Next game match ke-7 ada Romania lawan Belanda. Romania Belanda nih. Ini Belanda mungkin nih. Ini nih yang mengejutkan, Romania jadi juara grup ya. Nah itu, kalau saya sih percaya ya Romania bakal menang sih kalau saya. Tapi ini kalau kita ibaratkan 10 tahun ke depan kita mau review Euro 2024 gitu ya, Piala Eropa 2024 gitu. Kita akan melihat Romania lawan Belanda itu adalah mungkin Romania peringkat 3 terbaik dan Belanda juara grup. Tapi nah itu. Pasti gitu ada ya. Ada tuh obrolan seperti itu. Tapi kenyataannya Romania yang jadi juara di Piala Eropa kali ini. Romania gitu, lumayan mengejutkan sih. Sih. Mungkin 3 gitu ya dari Romania, si Dragus itu strikernya bagus banget gitu. Lalu ada attacking midfieldernya Marin. Dan mungkin ini yang agak tricky itu antara Deman sama Koeman, dua-duanya sayapnya bagus-bagus gitu. Dia bisa melakukan cut inside, terus pembagian bolanya bagus, saling mengerti gitu. Cuman yang menjadi poin untuk gol atau assist itu ya Marin dan juga Dragus. Opsionalnya antara si Deman ini dan juga si Koeman. Koeman. Kalau dari Belanda sih simpel sih. Kalau dari Belanda saya ambil 3 penyerangnya aja. Simpel ya. Simpel aja. Depay, Gakpo, Malen. Malen dia. Itu kayaknya trio terbaik aja lah gitu. Karena memang Belanda juga kayaknya kemarin juga belum beberapa di match awal belum masih nyari chemistry gitu. Ya, ini chemistry. Cuman dilihat sih di depannya sih kayaknya chemistry-nya udah lumayan dapat gitu. Jadi ya udah ambil depannya aja. Kayaknya sih sistemnya Belanda ya kayak kasih ke depan udah terserah mereka. Ya, gimana yang di depan gitu ya. Tapi yang punya PD itu baru Gakpo. Gakpo ya. Gitu ya. Gakpo ya. Kayaknya dia pelampiasan gara-gara di Liverpool jarang main kayaknya. Oke, match terakhir. Austria Turki. Nah, ini yang menarik deh. Austria nih. Ini Austria sebagai juara grup dan Turki itu peringkat ketiga ya. Iya, kalau nggak salah. Ini Turki. Kalau dari si Austria sendiri, karena saya melihatnya ini Austria ini permainan kolektivitas tim gitu ya. Dan di lini tengahnya itu si Austria ini tuh bermain fluid. Jadi tidak ada yang agak ke depan, semuanya bermain dinamis gitu, saling mengisi satu sama lain. Mungkin yang pertama udah pasti Arna Taufik di striker, di tengahnya ada Sabitzer. Yang ketiganya mungkin si Baumgartner itu kalau nggak salah main di Liga Jerman tuh. Baumgartner ya? Ya, dan itu bagus juga gitu. Jadi kita pilih 2 sayapnya dan 1 striker. Mungkin opsi lainnya, Laimar juga main bagus tuh. Ada potensi untuk assist juga. Cuman kalau gol Arna Taufik dan Sabitzer jadi utama sih. Sabitzer keren sih. Semenjak kemarin masuk finalnya UCL ya kalau nggak salah. Itu udah kelihatan banget nih, improve banget sih Sabitzer. Banget. Terus di timnasnya juga kelihatan jadi nyawanya si Austria. Selain dia kapten juga ya. Nah itu. Tapi kalau dari Turki, saya sih lebih ke pemain depan juga gitu. Sebenarnya di belakang juga ada pemain bagus sih kayak Demiral gitu kan. Demiral karena kemarin baru main cedera ya si ininya, jadi Demiral bakal jadi main utama kan. Terus kalau misalkan di depan saya sih kayaknya lebih ke trionya Calhanoglu ya, kapten. Terus si pemain muda Madrid ada Güler. Meskipun di 2 pertandingan jadi super sub ya. Ya itu. Cuman ada aja gol tuh sih. Nah itu kayaknya spiritnya kelihatan banget tuh spiritnya. Ada, iya. Sama Burak Yilmaz.
Burak Yilmaz gitu. Jadi ya trio itu kayaknya bakal cukup potensial lah di babak 16 besar gitu. Bisa lah ngelawan Austria gitu meskipun juara grup. Seru juga sih. Pertandingan yang dinanti nih. Oke, semua pemain dan dari semua match udah kita berikan rekomendasinya Scott. Jadi untuk teman-teman yang bermain fantasi silakan pertimbangkan rekomendasi dari kami gitu. Jangan lupa juga untuk join dengan grup code Pandit FC gitu dan banyak keuntungan ketika join di grupnya gitu. Oke Scott, karena kita udah memberikan banyak rekomendasi, mungkin untuk episode ini Cukup aja lah. Cukup sekian ya. Jadi ya semoga di babak 16 besar kita bisa menyaksikan banyak pertandingan yang seru. Seru, betul. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Onai. Sampai jumpa di episode berikutnya.